Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa arsalallahu rusulan mubasysyirin wa mundirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Mitra JSI rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyak nikmat yang Allah berikan sehingga pada saat ini kita semua dapat melaksanakan aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita menjadi ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mitra JSI rahimakumullah, kesempatan di saat ini dengan tema Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber energi perubahan. Bila kita perhatikan pada sejarah baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Rasulullah, maka banyak di antara umat manusia yang lupa atas dirinya kepada Tuhannya. Mereka bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan alam raya, alam semesta ini, yang menciptakan seluruh yang ada di alam ini. Mereka semua banyak yang menyembah Tuhan-Tuhan yang merupakan notabene bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat itu Allah utus yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul di bumi. Yang apa tujuannya? Memberikan suatu perubahan. Perubahan dalam hal ideologi, perubahan dalam hal perilaku, perubahan spiritualnya, emosionalnya, dan logikanya. Mengapa? Karena banyak di antara umat manusia, suku-suku atau bangsa Quraisy pada saat itu hanya mengedepankan kecerdasan logikanya. Logika menjadi acuan utama, akan tetapi kering spiritualnya, bobrok mentalitasnya, akhlaknya sudah banyak seperti binatang, pembunuh antar sesama. Tidak ada lagi yang namanya toleransi, saling menghargai satu sama lainnya. Hilang pada saat itu karena sudah jauh menyimpang daripada ajaran-ajaran leluhurnya, ajaran-ajaran para nabi-nabinya terdahulu. Maka pada saat itulah dimunculkan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat, diutus, dijadikan oleh Allah, yaitu Rasul, Khatamul Anbiya, menjadi akhir
menjadi penutup para nabi-nabi, para rasul-rasul yang bertujuan adalah untuk mengubah, memberikan suatu energi perubahan. Apa yang terjadi? Di mana letak energinya Rasulullah Muhammad SAW yang membuktikan suatu perubahan itu? Kita saksikan banyak hal. Salah satu contoh bahwa ada seorang pengemis, ada seorang peminta-minta, kemudian mendatangi mengetuk pintu Rasulullah Muhammad SAW, lalu berucap kata, "Ya Rasul, saya minta sedekah darimu." Lalu Rasulullah Muhammad SAW itu meminta Siti Aisyah agar memberikan atau mengambilkan salah satu jubah darinya. Kemudian diberikanlah Rasulullah kepada sang peminta itu. Setelah itu sang peminta mengambilnya lalu dibawa ke pasar. Dijuallah di pasar itu. Beliau mengatakan, akan saya jual jubah Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang mau membelinya? Banyak orang di pasar berkerumun melihat dengan jubah Rasulullah Muhammad SAW. Banyak mereka telah menawar. Lalu dengan adanya informasi ini, ada salah satu orang yang kaya namun buta. Orang kaya akan tetapi mengalami suatu kebutaan. Beliau kebetulan punya budak. Lalu sang yang kaya ini mengatakan, "Wahai budak, belilah jubah Rasulullah SAW itu berapapun harganya. Semahal apapun harganya, beli. Jika memang mahal harganya itu bisa kau dapatkan, aku merdekakan dirimu. Aku bebaskan dirimu daripada budak." Kebetulan dengan izin dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sang budak itu ke pasar bisa membeli jubah Rasulullah SAW. Lalu diberikanlah kepada sang majikan. Betapa senangnya majikan itu karena memiliki dan mendapatkan jubah Rasulullah Muhammad SAW. Sang majikan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya jubah yang telah dibelinya itu sebagai wasilah, sebagai kesembuhan daripada matanya, maka meminta kepada Allah, berdoa dan berharap. Akhirnya atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sang majikan itu disembuhkan sehingga dapat membuka mata, melihat di sekitarnya. Lalu apa yang terjadi? Dia berjanji bahwa akan memerdekakan sang budak itu telah dilaksanakan. Lalu sang majikan pergi ke tempat Rasulullah Muhammad SAW. Beliau telah menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasul, alhamdulillah atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berkat jubah ini Allah sembuhkan penyakit atau kebutaan diri saya sudah sekian tahun lamanya." Lalu diterimalah jubah itu
dari sang kaya tadi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Setelah diterima itu, Rasulullah memanggil Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, ketahuilah, dengan sababiah jubah ini telah memberikan suatu energi kepada umat, kepada banyak orang. Yang pertama, sang peminta atau orang telah mengalami suatu kemiskinan, diberikan suatu harta karena menjual jubah saya. Lalu yang kedua, dengan sababiah atau energi jubah ini telah memberikan suatu perubahan kepada sang kaya yang buta. Dia bisa melihat kembali. Lalu yang ketiga, telah memerdekakan sang budak. Akhirnya yang keempat adalah jubah ini kembali ke tangan saya lagi. Mitra JIC rahimakumullah. Apa hikmah di balik semua itu? Ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas memberikan suatu perubahan yang nampak, yang terang, memberikan energi bukan sebatas kaum Quraisy, bukan sebatas sahabatnya. Dalam kurun waktu 23 tahun, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mampu memberikan suatu perubahan-perubahan. Dengan sikap kasih sayang, dengan sikap santun yang diberikan Rasulullah kepada para sahabatnya pada saat itu, dengan begitu dekatnya Rasulullah dengan para sahabatnya waktu itu, mereka pun sangat cinta dan saling mencintai antara sahabat, para sahabat. Sahabat dengan sahabat, sahabat dengan Rasulullah, Rasulullah pun mencintai dengan para sahabatnya. Lalu apa yang terjadi? Perjalanan waktu dengan abad-abad berikutnya, dengan tahun-tahun berikutnya, setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada, sudah wafat, karena kurun waktu 23 tahun lamanya, mampu mengubah ideologi bangsa Quraisy yang tadinya menyembah patung-patung pada saat itu. Dengan hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah Tuhan yang Maha Esa, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam seisinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah tiada, namun ajarannya tetap ada sampai kapanpun dan dimanapun. Kemudian di abad ke-19, kurang lebih 1869, tokoh ilmuwan, tokoh politikus India atau Mahatma Gandhi, sebut namanya, beliau mencermati perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta dan kedamaian, tidak melakukan suatu peperangan, tidak mesti dengan pedangnya. Beliau telah berpikir, mencermati, mengkaji ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mencerna apa yang terjadi, mengikuti langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Energi beliau Rasulullah begitu luar biasa.
bukan sebangsa, bukan sebatas hanya bangsa Quraisy, dan bukan hanya sebatas manusia. Energi Rasulullah Muhammad SAW meliputi alam raya, bahkan alam jin. Energi Rasulullah SAW masuk di alamnya. Banyak makhluk-makhluk, banyak di antara mereka para jin yang telah memeluk agama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra JIC rahimakumullah. Bila kita cermati dengan perjalanan Rasulullah, energinya masuk ke wilayah India, Mahatma Gandhi telah mengikuti perjalanan-perjalanan beliau. Kemudian beliau menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan kasih sayang. Itu di abad ke-19. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang? Kondisi sekarang Rasulullah Muhammad SAW walaupun sudah tiada, tidak pernah berjumpa dengan kita semua, dan kita semua umatnya tidak pernah melihat beliau, tapi begitu cintanya kita sebagai umatnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu merupakan bentuk energi Rasulullah. Walaupun tidak pernah melihat, tapi kita mengetahui, kita bangga, kita cinta dengan ajaran-ajaran beliau baginda Rasulullah SAW itu. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menemukan hakikat kehidupan, hakikat diri yang sebenarnya. Siapakah kita? Siapakah sang pencipta kita? Lalu Rasulullah memiliki energi yang begitu besar, bukan hanya bangsa Indonesia, dunia seluruhnya. Banyak yang telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, tidak aku utus engkau wahai Muhammad, melainkan memberikan rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam yang ada. Mitra JIC rahimakumullah. Rasulullah penebar energi. Rasulullah pemberi energi yang begitu hebat untuk umat manusia. Dengan adanya Rasulullah Muhammad SAW, kita bisa hidup dengan saling menghormati, saling menghargai. Hidup kita memiliki rendah hati. Hidup kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu patuhnya kepada Allah, begitu taatnya kepada Allah, mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat energi beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wajar bila Rasulullah Muhammad SAW itu pemilik energi yang sangat besar. Lalu siapakah yang menciptakan energi itu? Siapakah yang memiliki energi perubahan itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya dalam kehidupan ini, maka kita semakin mendekat energi, semakin mendekat yang punya energi itu, semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekatnya kepada Allah, maka disitulah letaknya mahabbatullah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kehidupan ini, apalagi bangsa Indonesia pada saat ini, yang sudah tidak tahu apakah kita saling bermusuhan, apakah sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang, maka kita sebagai umat Islam
mengikuti, mengkaji kembali ajaran Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu yang mampu mengubah sistem, mengubah ideologi orang-orang Quraisy, bukan hanya sebatas mengajak kecerdasan logikanya, tapi spiritualnya, emosionalnya, bagaimana menghargai di antara sesama, bagaimana mentaati perintah Tuhannya, bukan melupakan, bukan menyanyiakan. Maka Rasulullah itulah seorang pemimpin yang disanjung, yang dicintai, yang disayangi, yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh seluruh umatnya. Lalu bagaimana kita seorang pemimpin? Bagaimana kita menjadi pemimpin dalam kehidupan dunia ini? Kita menjadi pemimpin yang pertama, pemimpin diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi pemimpin diri sendiri, bisa menghargai diri sendiri, bisa menyayangi diri sendiri, bisa menghormati diri sendiri? Lalu menjadi pemimpin keluarganya. Wajar dalam Al-Quran, surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nara. Artinya jagalah dirimu. Rasulullah Muhammad SAW itu ucapannya, perilakunya, apapun itu menunjukkan suatu pemimpin atau teladan bagi umat yang terbaik. Bukan sebatas untuk para sahabat, akan tetapi untuk umat seluruh penjuru bumi sampai di akhir kiamat nanti. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu teladan yang baik untuk umatnya. Bagi yang mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan selamat untuk adanya bencana alam, adanya kiamat. Lalu untuk mengharap dengan adanya ridho Allah, wa dzakarallaha katsira, menyebut asma'nya Allah Subhanahu wa taala. Itulah semua energi Rasulullah, energi perubahan dilakukan Rasulullah Muhammad SAW untuk umatnya. Lalu bagaimana dengan kita semua? Mitra JEC rahimakumullah. Kita bisa merenunginya bila energi Rasulullah Muhammad SAW itu mampu menerobos seluruh alam raya, bahkan alam jin pun. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Luar biasa. Mitra JEC rahimakumullah. Kita selaku umat yang mungkin dianggap oleh banyak kalangan kita umat yang terakhir. Banyak terjadi suatu musibah. Sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak orang-orang yang tidak mau lagi menyembah Allah. Banyak lagi yang tidak mau mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan banyak menghilangkan ajaran-ajaran beliau Rasulullah. Sungguh ironis. Sungguh prihatin, mengerikan. Kalau Rasulullah sumber perubahan, yang tadinya tidak baik menjadi yang baik, bercerai-berai menjadi menyatu. Lalu bagaimana kondisi sekarang ini? Apakah kita bisa untuk melakukan satu kebaikan? Kebaikan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan lingkungan sekitarnya. Mitra JEC rahimakumullah.
Kalau kita mampu menjadikan suatu sumber energi Rasulullah itu dijadikan rujukan, referensi kehidupan kita, maka insya Allah kita semua nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta kepada kita, kita cinta kepada Allah. Allah mengingat kepada kita karena kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luar biasa. Mengapa kita semua ini lari daripada suatu kebenaran yang dibawakan, disampaikan baginda Rasulullah Muhammad SAW, menjauh daripada kebenaran? Sudah jelas pada saat itu yang tidak benar dijadikan benar oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ahzab sudah jelas, dalam surat Al-Anbiya sudah jelas tadi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Mengapa di antara kaum muslimin pada saat ini yang jauh lari daripada kebenaran itu banyak, bahkan yang lari mendekat begitu cepatnya kepada Allah itu pun juga banyak. Harapannya bagaimana kita ini lari dengan cepat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sumber energi yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mitra JAIS rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang menjadikan kesimpulan untuk kita semua bahwa hanya Rasulullah, hanya energi perubahan Rasulullah Muhammad SAW yang bisa mengubah sistem, bukan sebangsa Arab. Dunia telah berubah, termasuk kita semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan harapan kita semua, mitra JAIS rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba Allah yang dicintai, menjadi hamba Allah senantiasa diingat, menjadi hamba Allah yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.